hadis yang memang derajatnya muttafaqun alaih. Jangankan yang muttafaq alaih, sahih yang dianggap oleh Imam Bukhari dan sahih yang dianggap oleh Imam Muslim. Yang dianggap Imam Bukhari aja itu di paling tingginya hadis. Sampai ulama mengatakan as-sahihul kitab ba'da kitabillah as-sahih al-Bukhari. Kitab yang paling sahih, yang perlu kita jadikan pegangan, gak perlu kita ragu lagi setelah Quran adalah kitab hadis riwayat Imam Bukhari. Gak ada lagi. Ya. Di mana Al-Imam Bukhari rahimahullah dalam pengembaraan mencari hadis-hadis Nabi, dihabiskan umur sampai 40 tahun untuk mengumpulkan hadis. Berhasil dia kumpulkan sebanyak 600.000 hadis. 600 itu dihafal semuanya. Bukan sekedar matanya, tapi sanad. Ya, orang-orang yang meriwayatkan apa? Hadis tersebut sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. 600.000 hadis yang berhasil dikumpulkan. Kemudian dari 600.000 hadis itu beliau seleksi lagi. Dan setiap seleksi satu hadis beliau teliti dengan jeli. Beliau analisa. Kemudian puncaknya beliau konsultasikan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi setiap satu hadis beliau bawa, beliau analisa. Selesai, beliau bawa ke makam Nabi. Kemudian beliau tahajud di situ. Beliau istikharah di situ. Beliau munajat di situ. Dan disitulah beliau berjumpa dengan baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tanya, ya Rasul, bagaimana menurut Anda tentang hadis ini? Kalau Rasul mengatakan hadis ini bagus, hadis ini sahih, sahih. Ya, jadi bukan semata-mata melalui analisa ilmiah, tidak, tapi ada konsultasi beliau untuk menanyakan posisi hadis tersebut kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau jumlah hadisnya ada 600.000, setiap satu hadis beliau selalu tanya kepada Nabi, berarti beliau mimpi ketemu Nabi berapa banyak? 600.000 kali. Luar biasa. Ya, nggak sembarang. Makanya hadis ini muttafaq. Sahih menurut Imam Bukhari dan sahih menurut Imam Muslim. Ya, ini kedua orang ini kalau bahasa kita ini pakarnya hadis. Ya, pakarnya hadis. Ya, artinya beliau habiskan hidup beliau, habiskan waktu beliau, habiskan umur beliau untuk apa? Pakar. Ada setelahnya Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Abi Dawud, ya, Imam Ibnu Majah ada. Ya, nah itu levelnya di bawah beliau. Ya, jadi kalau untuk pakar banget, ya, guru besarnya hadis, yaitu dua imam tadi, Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Makanya kalau ada hadis yang derajatnya muttafaqun alaih, itu berarti hadis dari segi hadisnya sama Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua dari segi sanad, yang meriwayatkan hadis juga sama. Ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim, berarti muttafaqun alaih. Ya. Berbeda dengan hadis yang ada riwayat rawahu as-shaykhan. Rawahu as-shaykhan, riwayat dua pakar hadis. Enggak disebut muttafaq. Kenapa? Karena mungkin secara redaksi sama redaksinya, namun secara sanad, ya, orang-orang perawinya berbeda. Ya, maka disebut dengan apa? Hadis as-shaykhan. Ya, riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim secara redaksi sama redaksi keduanya, tapi secara sanad
untuk mendapatinya perawinya itu orangnya berbeda. Ya, ini masuk. Ada lagi ya riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, berarti ini nggak nyambung. Berbeda dari segi redaksi dan berbeda pula dari segi apa? Ya, ini masalah hadirin. Nah, hadis yang riwayat ini hadis yang riwayatnya muttafaq alaih. Ini kita jadikan sebagai barometer buat kita. Pelajaran. Ya. Anhu ai an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya masih riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin. Satu ketika ada seseorang, ya, ini disebut rajulun, berarti orang laki. Ada orang laki yang yamshi bi tariq, jalan di satu padang pasir yang tandus, yang gersang, yang panas. Di tengah terik matahari, isnadda alaihi al-atas. Orang ini mengalami haus yang sangat panas, haus. Dicoba cari Indomaret, nggak ada. Tukang es kelapa, nggak ada. Apalagi jus, nggak ada juga. Ya, dicari. Wah, padang pasir. Sepanjang mata memandang, belum ada apa-apa. Kalau sekarang enak, ya, ada yang jual jus, ada yang aqua, ada yang Indomaret, terserah. Ya, nggak ada ke masjid minum air kolom. Ya, nah, jadi ada orang lagi jalan di tengah terik matahari, padang pasir, panas luar biasa. Istadda alaihi al-'atash. Orang ini mengalami haus yang sangat. Fawajada bi'ran. Dalam keadaan haus dia mendapati sumur. Mendapati apa? Sumur. Ya, orang sekarang udah nggak ada lagi yang namanya sumur. Ada misalnya sumur. Ya. Jadi memang kalau sekarang itu sumurnya sudah berubah. Ya, kalau dulu pakai timba. Ya, kalau sekarang pakai mesin. Jadi tinggal buka keran. Ya. Judulnya sama, air tanah juga. Air apa? Air tanah. Sumur air tanah. Ya. Kemudian jet pump ataupun saja juga airnya air apa? Air tanah. Ya. Maka jagalah air apa? Tanah. Jaga air tanah dengan baik. Kenapa? Karena air tanah itu sumber kehidupan kita. Ya. Ketika resapan air mulai jarang, karena semuanya pada diapain? Dicor, diubin, di keramik, sehingga air nggak ada lagi resapan. Otomatis air tanah makin hari makin apa? Berkurang. Sementara kebutuhan air semakin meningkat. Ya. Nah, maka oleh gubernur kita dibuatlah sumur-sumur apa? Resapan. Ya, jadi ketika datang hujan, air-air yang biasa tergenang diresap oleh sumur apa? Sumur resapan. Ya, kalau nggak bikin begitu susah. Pertama, untuk jalannya air sulit, terjadilah yang namanya banjir. Yang kedua, penempatan air tanah kalau tidak ada resapan akan terus apa? Berkurang. Nah, ini contoh, ya. Nah, ketika didapati sumur, panazala fiha. Orang laki-laki ini turun karena nggak ada timba, dia turun ke sumur. Ya. Summa kharaja, setelah dia turun, dia minum, dia segerin badannya, selesai dia naik keluar dari sumur. Begitu keluar dari sumur, faida kalbun yalhas, dia melihat ada seekor anjing yalhas yang menjulurkan apa? Lidah. Itu tandanya anjing kita apa? Haus. Ya, tanda anjing itu dalam posisi haus.
Sara minal aksi, ini pengaruh daripada haus. Faqala rajul, maka orang itu mengatakan, laqad balagha hadzal kalbu minal aksi. Ini anjing sedang mengalami haus yang bersangatan, terkulai lemas, nggak berdaya, nggak ada tenaga, dan menjulurkan apa? Lidah. Itu anjing. Ya. Mislalladzi kana qad balagha minni. Ini anjing sama seperti aku tadi, dalam keadaan kehausan, dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya. Ya. Kalau aku bisa turun ke dalam sumur dan minum dengan puas, kemudian naik. Kalau anjing turun bisa, naik nggak bisa. Ya, maka ketimbang anjing nanti mati di sumur, dia biarkan anjing itu di atas, dia turun lagi. Banazala bi'ar, dia turun ke sumur. Padahal dia udah selesai, dia udah minum, dia udah segerin badan, dia naik. Ada anjing dalam keadaan haus. Coba lihat, kalau orang itu nggak punya empati, emang anjing siapa untuk pikirin? Kan begitu, anjing siapa coba? Ya, karena waktu dia turun gak ada anjing. Begitu naik, kok tahu ada anjing? Kalau sifatnya apatis, masa bodoh, dia tinggalin tuh anjing. Apalagi binatang. Ya, ini kagak. Ya, dia mencoba untuk menyamakan anjing itu dengan dirinya tadi. Anjing ini persis seperti diri yang tadi dalam keadaan apa? Kalau nggak ada kasih minum, anjing bakal mati. Diturun ke sumur. Kemudian famala'a khuffahu, maka dia punya sepatunya diisiin dengan air. Summa amsakahu bifihi, kemudian dia gigit dengan giginya tuh apa tuh? Sepatunya. Karena kan tangannya untuk merembet jalan ke atas. Ya. Sedangkan sepatunya digigit. Merembet sampai ke atas. Ya. Hatta raqiya fasaqal kalba, sampai di atas. Dikasih tuh anjing itu minum. Fasakarallahu lahu, dia bersyukur kepada Allah, faghafara lahu, dan Allah ampuni dia punya dosa. Ya, segitulah dia berbuat baik bukan kepada manusia, bukan kepada orang mulia, kepada binatang yang menurut kita najisnya mubalaghah, anjing. Ya. Jadi nggak tanggung-tanggung. Allah kasih contohnya bukannya kambing, bukannya kancil atau sapi atau anjing, kasih contoh. Ya. Lalu itu diberi makan, diminum. Segar tuh anjing, kabur tuh anjing. Dia bersyukur kepada Allah. Allah ampuni dia punya dosa. Dan orang ini konon dalam riwayat yang lain disebutkan orang ini min ahlil ma'asi, ahli maksiat. Gak ada ibadahnya kepada Allah, gak ada yang baik-baiknya kepada manusia. Tahu-tahu dipeduli apa? Maka Allah ampuni dosanya, Allah angkat derajatnya, dan Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Nah, jadi hadis ini memberikan satu pelajaran kepada kita. Yang pertama, hendaklah di dalam membantu, memberikan pertolongan, berbuat kebaikan, nggak perlu pilih-pilih, pandang-pandang, enggak. Siapa aja kita bantu. Jangankan kata manusia, binatang pun kita bantu. Ya, ini pelajaran pertama. Siapapun kita bantu. Oh, mesin turun jihad perlu bantuan, kita bantu. Muslimul iman perlu bantuan, kita bantu. Musola ini, masjid ini perlu bantuan, kita bantu. Si A, si B kita bantu begitu. Jadi dalam namanya membantu nggak perlu apa? Memilah dan memilih. Jangankan kata manusia, binatang pun kalau kita bantuan
kita bantu. Ini masalah artinya itu kebaikan. Makanya dikatakan fastabiqul khairat, orang yang jeli memandang kebaikan, peluang kebaikan. Setiap ada peluang kebaikan, dia nggak akan apa? Menyia-nyiakan. Dibantu, ya. Dan yang kedua pelajarannya bahwasanya yang namanya amal kebaikan akan besar nilainya di sisi Allah bila mana yang kita bantu itu sedang perlu dengan bantuan. Contoh, ya, misalnya ada seorang kakek pengen nyebrang, bingung banget takut ketabrak, kita apain? Bantu nyebrang, kira nggak dia? Senang. Kenapa? Karena dia lagi perlu orang yang akan menuntun dia untuk apa? Nyebrang. Coba kalau kakek lagi diri pinggir jalan, kakak pengen nyebrang, kita seberangin, digebukin kita. Enak aja ngomongin gitu. Artinya apa? Berikan bantuan kepada orang sesuai dengan yang diperlukan. Ya. Kalau kita ziarah ke makam Sunan Derajat Syekh Maulana Raden Qasim di Lamongan, Jawa Timur, nah itu di makamnya tuh beliau tulis nasihat beliau. Ada 4 nasihat beliau, ya, yang harus kita camkan. Yang pertama, berikan tongkat kepada yang buta. Yang kedua, berikan pakaian kepada yang telanjang. Yang ketiga, berikan makan kepada yang lapar. Dan yang keempat, berikan payung kepada yang kehujanan. Itu nasihat beliau.